Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari perbedaan alif dengan hamzah. Sekarang kita lihat dulu alif. Alif itu dia tidak pernah berharakat atau tidak berbaris. Jadi dia polos saja. Biasanya alif ini dia dekat dengan harakat fathah. Sehingganya dia sering kita jumpai dalam hukum bacaan mat atau tanda panjang. La, ini lam, sedangkan yang di sini adalah alifnya. La yarji'un, ini lam, ini alifnya. Wa ma lahum, ini mim, ini alifnya. Nah, jadi intinya alif ini tidak pernah berharakat atau tidak berbaris dia. Hurufnya polos saja. Sedangkan hamzah dia selalu berharakat atau selalu berbaris. Jadi berbeda sekali dengan alif ini. Hamzah ini ada dua pembagiannya. Yang pertama hamzah qata, yang kedua hamzah wasal. Supaya lebih mudah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama hamzah qata. Ini dia hamzah qata. Apa ciri-cirinya di dalam Al-Quran? Biasanya ada hamzah yang berbentuk seperti kepala huruf ain ini. A, I, U, An, In, Un. Maka ini merupakan hamzah qata. Syai'in. Nah ini dia. In kasratain hamzah qata. Kemudian bentuk yang kedua ada seperti huruf alif. Hamzahnya nompang di atas. Ataupun di bawah. Ataupun juga di atas tapi berharakat dhamma. A, I, U. Ini juga merupakan hamzah qata. Biasanya tulisan yang seperti ini sering kita jumpai di Quran cetakan Madinah. Innahum. Jadi ini hamzah qata. Bentuk yang ketiga, hamzahnya itu nompang di atas huruf ya yang tidak punya titik. Jadi hamzahnya nompang. Yastahzi'u. Maka ini hamzah qata. Yang keempat, hamzahnya nompang lagi di atas huruf waw. Bimu'minin. Nah, jadi jangan dibaca bimu tapi bimu'minin karena ini adalah hamzah qata atau huruf hamzah. Sedangkan bentuk yang kelima, hamzahnya seperti huruf alif yang berharakat. Nah, maka ini merupakan hamzah qata. Nah, jadi jangan dibilang ini huruf alif tapi huruf hamzah. Hamzahnya apa jenisnya? Hamzah qata. A, I, U. Biasanya penulisan seperti ini sering kita jumpai di Quran cetakan Indonesia. Innahum. Bentuk yang kedua adalah hamzah wasal. Hamzah wasal sedikit berbeda dengan hamzah qata. Hamzah qata walaupun dia berada di awal maupun di tengah kalimat tetap dibaca. Sedangkan kalau hamzah wasal, kalau dia berada di awal baru dibaca. Sedangkan kalau berada di tengah dia diabaikan saja. Bentuk hamzah wasal ini ada 3 di dalam Al-Quran. Yang pertama hamzah wasal dekat dengan lam. Biasanya pada Quran cetakan Madinah hamzah wasalnya dikasih dengan kepala huruf shad. Sedangkan pada Quran cetakan Indonesia dia dipoloskan saja. Maka kalau dekat dengan alif lam seperti ini, lamnya tidak berharakat juga. Kalau berada di awal hamzah wasalnya dibaca. Biasanya vokalnya fathah. Allahus samad. Tapi kalau hamzah wasalnya berada di tengah atau didahului oleh huruf lain maka enggak dibaca. Misalkan didahului oleh huruf waw. Wallahu alim. Salah kalau dibaca wa Allah, enggak boleh. Nah, jadi A-nya ini dibaca ketika berada di awal saja. Kalau dari tengah dia diabaikan. Kemudian bentuk yang kedua, hamzah wasal itu ditemani juga oleh alif lam. Kemudian lamnya berharakat sukun. Pada Quran cetakan Madinah ada kepala huruf shad. Pada Quran cetakan Indonesia dia polos saja. Maka ini adalah hamzah wasal. Al-Qari'ah. Jadi karena dekat dengan alif lam barisnya fathah. Al-Qari'ah. Tapi kalau dia tidak di awal, misalkan di tengah didahului oleh huruf lain, maka hamzah wasal tidak dibaca. Jadi mim ini langsung loncat kepada huruf lam. Mal-Qari'ah. Salah kalau dibaca ma'alqa. Enggak boleh ma'alqa. Jadi hamzah wasal kalau di tengah abaikan saja. Kemudian bentuk yang ketiga, hamzah wasal ditemani oleh huruf sukun. Biasanya pada Quran cetakan Madinah,
hamzah wasalnya dikasih dengan kepala huruf shad. Pada Quran cetakan Indonesia polos saja hamzanya. Maka ini merupakan hamzah wasal. Sama dengan yang sebelumnya, kalau hamzah wasal berada di awal maka dibaca. Misalkan di sini hamzah wasalnya berada di awal. Maka cara kita memberikan harokatnya adalah kita lihat huruf yang ketiga. Huruf yang pertama huruf hamzah wasal, yang kedua ain, yang ketiga huruf ba. Apa harokat huruf ba? Harokat dhamma. Karena huruf ketiga dhamma, maka huruf hamzah wasal juga dhamma. Berarti u barisnya. U'budu. Tapi kalau hamzah wasalnya ini didahului oleh huruf lain, misalkan huruf waw, maka enggak dibaca. Wa'budu. Contoh berikutnya, hamzah wasal ditemani lagi oleh huruf sukun. Maka ketika berada di awal dia dibaca. Apa harokatnya? Huruf yang ketiga kita lihat. 1, 2, 3. Huruf ketiga ha. Berharokat fathah. Kaedahnya kalau berharokat fathah, maka hamzah wasal harus berharokat kasrah. Idhab. Kalau berada di awal. Kalau didahului oleh huruf lain, misalkan didahului oleh huruf fa, maka hamzah wasal jangan dibaca. Fadhhab. Contoh yang ketiga, hamzah wasal didahului lagi atau setelahnya ada huruf sukun. Maka ketika berada di awal, lihat huruf yang ketiga. Karena hamzah wasal harus dibaca. 1, 2, 3. Huruf ketiga huruf jim. Berharokat kasrah. Kalau kasrah, hamzah wasal juga harus kasrah. Irji'. Kalau didahului oleh huruf lain, maka hamzah wasal jangan dibaca. Farji'. Jadi kaedahnya dalam pemberian harokat dari hamzah wasal ini kita melihat huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiga dhamma, hamzah wasal juga dhamma. Kalau huruf ketiga fathah, hamzah wasal kasrah. Kalau huruf ketiga kasrah, hamzah wasal kasrah. Jadi pilihannya cuma dua, dhamma atau kasrah. Jadi kesimpulan video kita pada kesempatan kali ini, antara alif dan hamzah wasal berbeda. Alif tidak berharokat sampai kapanpun. Sedangkan hamzah wasal secara umum dia berharokat. Moga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.